Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, sidang jemaah salat subuh yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita pada subuh yang berbahagia ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah ingin memberikan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin kepada hamba-Nya, sehingga di subuh ini kita dapat makan sahur. Sahur itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada mereka yang makan sahur. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu subuhnya. Walaupun doa ini Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, tetapi doa ini akan terus didapatkan dan dirasakan keberkahannya oleh umat Rasulullah SAW. Maka karena jasa inilah patutlah kita berselawat kepada Nabi SAW dengan memperbanyak selawat. Satu saja seorang hamba mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka selawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Satu kali selawat maka dibalas dengan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW mengaminkan doanya malaikat ketika menjelang Ramadan, celakalah umatmu yang ketika disebut namamu tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ketika seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan terhadap amal kebaikannya, maka sebaliknya terhadap amal yang tidak dilakukan justru kemudian tidak peduli kepada Rasulullah SAW, bahkan untuk berselawat pada Nabi pun tidak mau. Maka doa malaikat Jibril alaihi salam, celaka umatmu wahai Muhammad SAW, yang jika disebut namamu tidak mau berselawat kepadamu. Maka atas jasa yang begitu banyak oleh Rasulullah terhadap kita sebagai umatnya, patutlah kita berselawat kepada Nabi SAW. Maka dalam sebuah riwayat ada satu selawat yang apabila diucapkan sekali saja, yaitu jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, maka malaikat akan terus menuliskan kebaikan-kebaikan baginya sampai 100 hari, sampai 1000 hari kemudian. Ini adalah pahala yang luar biasa. Belum lagi janji bagi mereka yang melazimkan lidahnya ketika dia berjalan berselawat, ketika dia duduk berselawat, ketika dia dalam keadaan sendirian berselawat, ketika dalam keadaan tidak ada pekerjaan dia berselawat.
Maka orang yang melazimkan lidahnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saat dia akan berjumpa dengan orang yang sering-sering disebut namanya, sering-sering dibacakan selawatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, innal mar'a ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita berselawat kepada Nabi adalah sebagai tanda kita cinta kepada Nabi. Tidak mungkin orang mengatakan aku cinta kepadanya, tetapi tidak pernah menyebut namanya, tetapi tidak pernah mau mendengar kata-katanya. Justru apa yang dilarang itu yang dibuat, apa yang diminta supaya dikerjakan itu yang ditinggalkan. Maka oleh karena itu, subuh yang berbahagia ini adalah bahagian kita menghidupkan dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat setelah ayat-ayat tentang berpuasa berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu Muhammad oleh hamba-hambaku tentangku, maka katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan penuhi setiap permintaan hamba jika mereka meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhilah seruanku, waliyu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah darul asbab, negeri yang penuh dengan asbab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua hal, ada baik, ada buruk, ada barat, ada timur, ada panas, ada dingin. Seseorang akan merasa nyaman kalau kondisi masjidnya dingin, ya. Tetapi tidak merasa nyaman kalau panas. Makanya banyak sahabat-sahabat kita yang menjadi mutawif, kalau kepingin pergi umrah, pergilah pada bulan akhir-akhir tahun, November, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, karena kondisi di sana masih dingin dan kita tidak kelelahan, agak nyaman. Maka begitu juga kita dalam kondisi yang berbeda ini. Allah Ta'ala jadikan baik, Allah Ta'ala jadikan buruk. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengirimkan utusannya ke dunia ini, maka di sana pun diberikan tugas mereka. Wahai Nabi, engkau diutus ke dunia kepada manusia basyira wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira terhadap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dan sebagai pembawa berita duka cita terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk meminta apa yang menjadi kesukaan Allah, tentunya kebaikan-kebaikan, tentunya petunjuk-petunjuk, tentunya semua amalan yang ujung-ujungnya mendapatkan pahala. Itulah yang diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mempertegas kondisi seperti ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, sebesar zarrah. Zarrah itu ada yang menafsirkan seperti atom. Atom itu kalau ada orang yang belajar fisika atau kimia, itu namanya molekul yang tidak dapat dibagi lagi. Ada dia tapi tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itulah atom. Kecil sekali kebaikannya. Ini tamsilan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekecil apapun kebaikan, maka dia akan melihat balasan terhadap kebaikannya itu. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terhadap perbuatan yang melanggar, perbuatan yang jelek, maka satu saat dia akan melihat balasan terhadap perbuatannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita umatnya ini untuk berdoa, meminta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat dengan kita. Terhadap hajat-hajat kita di dunia ini, begitu banyak hajat kita. Kalau kita mengetahui
Tetapi sebenarnya apa tujuan hidup kita di dunia ini? Dunia ini bukan tujuan utama kehidupan kita. La aisha illa aishul akhirah. Dunia ini bukan tujuan sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kita, tetapi tujuan sebenarnya adalah negeri akhirat. Maka hajat yang pertama sekali kita minta kepada Allah adalah hajat untuk negeri akhirat. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, jika engkau meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena aku ada bagian daripada yang Allah Ta'ala janjikan tempatnya di dalam surga Firdaus. Seperti itu dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW berada dalam surga Firdaus. Maka dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meminta. Sering kita mendengarkan bacaan-bacaan ini dibaca, Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridhamu dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu daripada marahmu dan nerakamu. Jadi diminta kita supaya meminta surga ridhonya Allah, dan diminta kita supaya Allah Ta'ala jauhi daripada marahnya Allah dan nerakanya Allah. Potensi pada diri manusia itu telah Allah Ta'ala berikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada diri hambanya itu potensi fujuraha, untuk berbuat yang tidak baik, wa taqwaha, dan untuk berbuat yang baik. Maka seperti kita sering mendengar kaidah bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat daripada pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Apakah lewat pancingan, apakah lewat tayangan. Ada orang yang mancing-mancing. Bagaimana memancingnya? Ya, pakai celana ngepas. Ada seorang laki-laki. Kan di akhir zaman yang penuh fitnah ini, bukan saja orang perempuan yang menjadi fitnah, orang yang laki-laki pun ketika melihat laki-laki lain, ada yang keluar air liurnya. Nah ini sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, memancing itu bukan saja dari orang perempuan, karena memang Allah Ta'ala jadikan dua hal yang berbeda, sehingga satu dengan yang lain saling tarik-menarik. Tetapi di akhir zaman yang fitnah ini, bukan saja dari itu daripada orang perempuan, tetapi dari orang laki-laki pun sudah terjadi. Dan ini memang telah Allah Ta'ala perlihatkan dan beritahukan kisahnya tentang kaum Sodom, kaum Sodom. Itu mereka adalah umat Nabi Lut alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimintalah kepada kita untuk meminta ridhanya Allah, kebaikan-kebaikan. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din, supaya diberikan keselamatan di dalam agama. Berupaya kita untuk hidup di dalam terus-menerus dalam agama, dalam tuntunan Allah. Kemudian doa-doa yang lain yang diminta, wa'afiyatan fil jasad, afiyah, kesehatan pada badan, wa ziyadatan fil ilm, diberikan ilmu yang manfaat, wa barakatan fil rizq, diberikan keberkahan di dalam rezeki, wa taubatan qabla al-maut, diberikan kesempatan taubat sebelum kita mati, wa rahmatan 'indal maut, dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika Allah Ta'ala cabut ajal kita, wa maghfiratan ba'dal maut, setelah mati diampuni dosa-dosa. Ini diminta supaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada prinsipnya ketika diminta oleh hamba, begitu senang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Tidak boleh jauh dan tidak perlu jauh kita melihat hal ini. Ketika ada anak kandung kita, yang memang dia adalah anak kita, tetapi di depan kita kemudian dia meminta pada orang lain, Bapak, abang, minta uang sedikit. Kita ada di situ dan kita punya uang. Apa yang terjadi? Kita tidak akan merasa senang terhadap perilaku itu. Kita mengatakan, nah ini ada ayahmu, mintalah kepada ayah. Ayah akan berikan uang kepadamu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada Allah Taala ingin sayang kepada hamba-Nya. Ujibu da'watan da'i idza da'an, aku akan penuhi setiap permintaan hamba. Kebaikan-kebaikan begitu banyak, hajat-hajat begitu banyak. Kalaulah kebahagiaan itu menjadi sumber utama tujuan kita hidup di dunia ini, maka mintalah supaya Allah Subhanahu wa taala bahagiakan hati kita. Melalui apa? Melalui doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada hati kami hati yang bertakwa. Apa hati yang bertakwa? Hati bertakwa adalah hati yang berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan kemanusiaan. Kalau ada kebaikan, maka kebaikan itu akan membuat kita bahagia. Kalau ada keburukan, keburukan itu akan membuat kita itu celaka. Apapun perbuatan yang baik, maka dia pasti akan berujung kepada kebahagiaan. Apapun perbuatan yang buruk, maka dia akan berujung kepada musibah.